Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 701, Jalan Iblis vs Hati Iblis. Wow. Antara langit dan bumi, ada suara hantu yang melolong. Melihat ke langit dari kejauhan, lautan berwarna darah menutupi langit dan menutupi bumi, yang sangat menakutkan, dan gambar besar di belakang Yin Ziping membuat orang semakin tercengang. Modao, buka. Di tengah keterkejutan, suara nyaring bergema di langit. Segera, suara rengekan dari hantu yang ganas terus terdengar, dan dengan dia sebagai pusatnya, sebuah pusaran terbentuk, dan energi iblis yang mengepul melonjak keluar. Penampilannya berubah, pola sihir muncul di antara alisnya, matanya menjadi merah darah, penuh haus darah dan amarah, dan rambut seputih saljunya berubah menjadi merah darah satu persatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wow. Suara ratapan hantu menjadi lebih keras, dan energi jahat yang mengepul berpusat padanya, membentuk pusaran besar, berguling-guling di pasir kuning, dan mengamuk di langit. Itu setan lagi. Suara-suara dari segala arah terdengar lagi. Aku khawatir kamu tidak akan mengungkapkan jalan iblis. Melihat Ye Chen dalam bentuk ini, Master Ling Zhen yang berdiri di Sutian mencibir, karena Ye Chen menunjukkan jalan iblis di depan umum, jadi dia berhak memanggil yang kuat untuk membunuh Ye Chen. Apalagi dia sudah melakukannya. Sejak Ye Chen mengungkapkan identitas aslinya, dia masih diam-diam menghubungi orang-orang kuat yang hadir, siap untuk membunuh iblis setiap saat. Tunjukkan iblis lagi, kali ini kamu tidak mati. Di sisi Zheng Yangzong, Patriark Zheng Yang dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dan Chen, di tengah kerumunan, dan melirik Ye Chen, lalu ke Dan Chen. Dia adalah Pil Sage. Dan Chen tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia mengatakan kalimat seperti itu, tetapi kalimat seperti itu saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, yaitu, dan Chen telah membuat keputusan tertentu. Anakku bukan iblis. Di sini, Hao Tian Xuanzhen berkata dengan dingin, dan kekuatan di tubuhnya juga berkumpul, siap membantu Ye Chen menghentikan pasukan pihak ketiga. Gambar saat ini sangat enak dipandang, dua orang paling menakjubkan dari generasi muda, satu Feng Yunno. Ledakan. Di tengah diskusi, Yin Ziping telah mengambil langkah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis, setiap helai seberat gunung, setiap kali dia jatuh, terdengar suara gemuruh di langit, dan dengan setiap langkah dia jatuh, senandung menjadi semakin kuat. Ye Chen, kamu benar-benar membuatku sangat bersemangat. Yin Ziping menghirup aura berdarah dengan nyaman, tersenyum ganas dan main-main, matanya penuh kilatan darah, penuh haus darah. Ini sangat tersembunyi, aku benar-benar terkejut. Dibandingkan dengan Yin Ziping, meskipun Ye Chen dalam keadaan sihir, dia tidak haus darah seperti yang dia bayangkan. Ekspresinya sangat tenang, dan paksaan yang kuat menghancurkan keseluruhan dunia. Jadi, kamu akan mati dengan menyedihkan. Yin Ziping tersenyum ganas, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, lautan darah segera meluncur ke arah Ye Chen, mencoba menelan Ye Chen hidup-hidup. Pada saat yang sama, Taixu Longhai juga muncul pada saat yang sama, menghancurkan kehampaan dari arah lain, berguling ke arah Ye Chen. Melihat ini, energi dan darah Ye Chen naik, dan lautan bintang keemasan melonjak, berguling ke langit, menghalangi satu sisi Taixu Longhai. Kemudian, dengan pikiran di benaknya, dia memanggil api peri dan guntur langit. Api peri berubah menjadi lautan api, dan guntur langit berubah menjadi lautan guntur. Ledakan. Mungkin tekanan dari lautan guntur dan api begitu kuat sehingga setengah dari kehampaan itu runtuh. Menyerang. Mengikuti omelan dingin Ye Chen, lautan guntur dan api bergulung menuju lautan berdarah Yin Ziping, menghalanginya seumur hidup. Ledakan. Lautan bintang emas berhadapan dengan laut naga Taixu, dan lautan guntur dan api bertarung melawan lautan berdarah. Raungannya menghancurkan bumi, dan langit, dan ruang kosong semuanya meledak dalam waktu, runtuh inci demi inci. Bergantung pada. Melihat pemandangan sebesar itu, penonton terpaksa mundur ke segala arah, ini benar-benar bukan lelucon, begitu salah satu dari mereka terlibat, perasaannya sangat masam. Dao Tian Naga Iblis.
Segera, suara menggoda Yin Ziping bergema di seluruh dunia. Saat suaranya jatuh, naga berwarna darah meraung ke arah Ye Chen. Jumlah mereka tidak terhitung, menutupi dunia, masing-masing haus darah, dan masing-masing sangat kuat. 10.000 pedang Cao Zong. Ye Chen segera mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke satu sisi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing bercampur dengan guntur dan api peri, mengeluarkan suara menusuk, dan masing-masing membawa kekuatan menusuk. Engah, engah, engah. Di tempat, energi pedang Wanjian Cao Zong dan energi naga dari naga iblis Dao Tian bertabrakan seketika, energi pedang runtuh satu persatu, dan naga ajaib juga dipotong satu persatu, gambarnya berdarah. Naga iblis Taiksu dilarang. Suara main-main Yin Ziping terdengar lagi, dan itu adalah Taiksu Dragon Forbidden. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan pusaran berwarna darah melayang di atas langit yang kosong. Di setiap pusaran, seberkas cahaya berwarna darah yang sangat tebal menembus tanah. Pada setiap berkas cahaya berwarna darah, ada rune rumit yang mengalir, dan kemudian terjalin rantai rune terbentuk, menghubungkan 9 berkas cahaya besar dan tebal ke dalam sangkar yang berukuran puluhan ribu kaki. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, ada serangkaian nyanyian naga yang dalam, dan segel naga besar dengan ratusan kaki digantung di atas sangkar besar, dikelilingi oleh energi naga berwarna darah, dan setiap helai seberat gunung. Ini adalah naga terlarang Taiksu, tetapi didasarkan pada jiwa naga kuno Taiksu, bercampur dengan kekuatan hati iblis. Naga setan naga terlarang Taiksu ini, yang menggabungkan segel, penjara, dan pengetahuan, lebih kuat dari yang sebelumnya. Kuat, bukan level. Aku pernah menderita kerugian sekali dan dibodohi 2 kali, apakah menurutmu itu masih berguna bagiku untuk ketiga kalinya? Ye Chen mencibir, dan naik ke langit. Buka. Dengan raungan Ye Chen, Bahuang meninju ke langit, mencampurkan lusinan metode rahasia, dan menghancurkan segel naga ajaib dengan satu pukulan. Tanpa menekan segel naga ajaib, Ye Chen melonjak ke langit seperti naga, bergegas keluar dari kandang naga ajaib Taiksu, dan kemudian melambaikan 9 bayangan naga dan bergegas menuju Yin Ziping. Bunuh aku! Yin Ziping mencibir. Segera, ada cahaya ilahi yang tertinggal di antara alisnya. Kemudian, sepotong kemegahan ilahi terbang keluar, menembus langit, melihat dengan hati-hati, itu adalah peta yang penuh dengan kecemerlangan. Segera, kecemerlangan melintas, dan peta besar itu tiba-tiba terbuka, lebarnya ratusan kaki dan panjang ribuan kaki, seperti air terjun perak yang jatuh dari langit, luar biasa menyilaukan di malam yang gelap. Peta ini membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat, dicap dengan kekuatan gaib yang besar, sangat luas, setiap gunung, setiap sungai yang panjang, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa tidak penting di depannya, karena sangat megah. Peta Kyushu Suantian. Di tempat, mata orang-orang dari Sekte Qingyun dan Sekte Zhengyang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Peta Kyushu Suantian. Di antara penonton, ada juga biksu senior yang bersinar terang, menatap peta dewa yang sangat besar. Mereka sepertinya mengenali peta Kyushu Suantian dan mengetahui asalnya. Senior, apa peta Suantian Kyushu? Beberapa biksu yang lebih muda memandangi biksu yang lebih tua. Apakah itu peta Suantian Kyushu yang diukir oleh Kaisar Chen dalam pertempurannya melawan Great Chu di masa lalu? Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Suantian Kyushu. Senior tua dengan Taoisme yang mendalam menjelaskan, peta Suantian Kyushu adalah peta yang mencakup seluruh Great Chu. Di masa lalu, Dewa Kaisar Xuanchen meninggal, Great Chu Xuanzong berada dalam perselisihan sipil, dan peta Kyushu Suantian juga berpisah dengan runtuhnya Great Chu Xuanzong, yang Anda dan saya lihat seharusnya hanya peta Chu Selatan, sedangkan sisanya, saya tidak tahu di mana itu berakhir. Itu bukan hanya peta, tapi juga senjata ajaib. Seseorang menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kekaguman dan keheranan. Dharma, senjata ajaib. Dengan cara ini, Pinger akan menjadi tak terkalahkan. Di sisi kehampaan, Tuan Tongsuan dengan lembut mengelus janggutnya. Dan Chen, itu tidak baik. Di tengah kerumunan, Dan Yi menatap peta Kyushu Suantian yang tergantung vertikal di langit, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan perasaan gemetar di hatinya. Melihat Dan Chen lagi, wajahnya juga sangat jelek, seolah-olah dia juga sangat takut dengan peta Suantian Kyushu. Tuan. Di samping, Xiao Luoxi menarik lengan baju La Dan Chen dengan penuh harap.
Pertempuran belum berakhir, kemenangan atau kekalahan belum pasti, mari kita lihat dulu. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi ada kekuatan yang terkumpul di tubuhnya, dan dia selalu siap untuk menyerang. Ayah. Di sini, Hao Tian Xiyue juga memandang Hao Tian Xuanzhen. Aku akan mengambil tindakan bila perlu. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, matanya cerah, dan sekarang dia tahu bahwa itu adalah anaknya, dia siap melindunginya dari angin dan hujan kapan saja. Kakak, aku sangat takut. Di sisi ini, Sangguan Yuer dengan erat memegang tangan batu giok Sangguan Hanyu, pipinya yang cantik pucat. Percayalah padanya. Sangguan Hanyu meyakinkan, tetapi matanya yang indah juga dikelilingi oleh kekhawatiran, karena bahkan dia tidak tahu apakah Ye Chen bisa menolak peta Kyushu Suantian. Mengapa aku merasa ini akan menjadi huru-hara besar? Di tengah kerumunan, lelaki tua Zuge memutar lehernya dengan ganas. Di sampingnya, Du Guao dan Fuling juga mengumpulkan kekuatan yang kuat. Aku bilang, ayo pulang. Di sini, Niu Sisan terbatuk kering, dan hendak berbalik dan melarikan diri. Kamu tidak perlu nama belakangmu menjadi Niu mulai sekarang, gunakan saja nama keluargamu penasihat. Wan Taiyi dan Wu Sanpao langsung mengutuk. Persetan, lakukan dengan mereka. Niu Sisan, yang hendak melarikan diri beberapa saat yang lalu, langsung berbalik pada saat ini, melolong dengan keras. Hanya kamu, bisakah kamu menghentikannya? Di tengah kerumunan, Ji Ningsuang menatap Ye Chen di langit dengan mata cemas. Terakhir kali mereka menghadapi Yin Ziping, mereka bekerja sama untuk mengorbankan senjata roh untuk memblokir paksaan mengejutkan Yin Ziping. Sekarang hanya ada Ye Chen sendirian, bahkan jika dia tidak tahu apakah Ye Chen dapat menanggungnya. Ledakan. Dalam gelombang diskusi, peta Kyushu Suantian bergetar sesaat, paksaan yang menghancurkan dunia tiba-tiba muncul, seluruh kekosongan runtuh, dan bayangan Dewa Naga 9 Dao Hyperionous Ye Chen dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Engah. Di tempat, Ye Chen juga sangat tertekan sehingga seteguk darah keluar, dan dia sedikit terhuyung-huyung, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Bersenandung. Segera, terdengar suara mendengung, cahaya keemasan di antara alisnya bersinar terang, dan sebuah tripod kecil terbang keluar dan melayang di atas kepalanya. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Da Luo Divine Cauldron menjadi besar dan meledak dengan kecemerlangan ilahi. Itu besar, tebal, sederhana dan alami, dan penuh aura misterius, menyatu menjadi air terjun emas, dan setiap helai sangat berat. Dunjia karakter Tian di atasnya berputar dengan sendirinya, dan suara surga yang terjalin dengan jalan bergema selama periode tersebut. Chapter 702, Bayar Kematianmu. Ledakan. Saat kekuatan ilahi dari Cauldron Agung Luo Divine mekar, konfrontasinya dengan Jiushu Suantiantu meledak dengan raungan yang mengejutkan. Bersenandung. Kuali Dewa Agung Luo berdengung, dan itu diguncang oleh peta Kyushu Suantian di tempat, dan cahaya dewa di atasnya sedikit redup, dan kemudian Ye Chen juga ditekan oleh kuali Dewa Agung Luo, dan mau tidak mau mengerang. Mungkin seperti yang dikatakan Ji Ningsuang, dia dan Ye Chen dapat memblokir peta Kyushu Suantian bersama-sama, tetapi jika Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun Great Luo Divine Cauldron dilemparkan oleh Great Luo Divine Iron, bagaimanapun juga, waktu untuk tempering masih sangat singkat. Dibandingkan dengan itu, peta Kyushu Suantian yang terkenal dikorbankan oleh Kaisar Chen di masa lalu, itu adalah senjata ajaib, meskipun rusak, kekuatannya tidak begitu kuat setelah bertahun-tahun berlatih. Dengan cara ini, Da Luo Sending memiliki postur yang ditekan di tempat. Ye Chen, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Di atas kehampaan, Yin Ziping menghirup aura berdarah dengan nyaman, dan tertawa menggoda, tetapi senyumnya tetap menyeramkan seperti biasanya. Tergantung padamu. Ye Chen mendengus dingin, pelangi emas melonjak dari atas kepalanya, membawa esensi dan darah dari tubuh suci, dan tenggelam ke dalam Da Luo Divine Cauldron. Bersenandung. Great Luo Divine Cauldron berdengung dan bergetar, cahaya ilahi berkembang, dan tubuh menjadi lebih besar dalam sekejap. Dunjia Tianzi berputar dengan cepat dan berkumpul dengan sendirinya, seolah-olah kekuatan potensial telah distimulasi oleh darah suci. Umumnya, itu bergema melalui langit, dan ada banyak penglihatan yang terjalin di sekitarnya, yaitu naga berputar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, basal membuka jalan, dan unicorn mengaum. Di tempat, kekuatan ilahi dari kuali Dewa Agung Luo meledak, bahkan jika demikian, itu hampir tidak menghalangi paksaan dari kuali Dewa Agung Luo. Menarik dengan cara ini,
Yin Ziping menunjukkan dua baris gigi putih, dan tersenyum lebih menggoda. Kemudian, dia tiba-tiba menggenggam pemuda itu dengan tangannya. Segera, langit bergetar, dan pusaran hitam pekat muncul, menutupi langit dan bumi, berputar dengan cepat, dan menelan yang mengerikan membuat orang tampak pucat, menelan langit dan bumi, seolah menelan segala sesuatu di dunia. Seni sihir menelan surga. Ye Chen mengerutkan kening, ketika dia bergabung dengan Jining Suang untuk melawan Yin Ziping, dia telah melihat kekuatan seni iblis menelan surga. Sekarang, dengan restu dari jiwa naga kuno Taiksu dan kekuatan iblis, kekuatannya tirani, hanya dalam 1 detik, dia menemukan bahwa esensinya ditelan dengan cepat, dan kecepatannya jelas semakin cepat. Lebih gila dariku. Cahaya keemasan di mata Ye Chen sangat tajam, dan ada cahaya keemasan di antara alisnya. Bersenandung. Bersenandung, bersenandung. Segera, dengungan itu terdengar terus-menerus, dan semua jenis cahaya ilahi keluar dari antara alisnya, menembus ke langit, dan berubah menjadi senjata spiritual, seperti pedang pembunuh, pisau emas, lonceng perunggu, genderang perang, cermin spiritual, pagoda. Semua yang Anda butuhkan. Yang paling penting adalah jumlah artefak spiritual yang dikorbankan Ye Chen sangat besar, ada 1000, bersinar dengan berbagai warna cahaya, seperti bintang, menghiasi langit. Aku mengandalkannya. Melihat pemandangan seperti itu, mata para penonton dari segala arah sangat terkejut sehingga akan sangat sulit bagi seorang biksu biasa di tingkat pertama alam Netherworld untuk mengorbankan 10 senjata roh pada saat yang sama, tetapi Ye Chen mengorbankan ribuan senjata roh. Senjata roh dalam satu nafas perangkat, ini bukan binatang buas. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di gelombang laut yang mengerikan, Sutian bergemuruh, seolah-olah guntur telah bergabung bersama, seluruh Sutian ditutupi oleh kecemerlangan yang menyilaukan, momentumnya terjalin, dan kekuatannya mencengangkan. Segel saya. Ye Chen meraung keras, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi dan darah, terbakar dengan gila-gilaan, dan kekuatan spiritual besar yang dia tukar dituangkan ke dalam banyak senjata spiritual. Dia adalah fisik orang suci kuno, meskipun tidak lengkap, tetapi energi dan darahnya umumnya tidak agung. Yang paling penting adalah Ye Chen mati-matian berusaha untuk mendapatkan asal dari fisik orang suci kuno, itulah sebabnya dia membeli seperti itu. Esensi agung untuk mendukung ribuan artefak spiritual. Ledakan. Mengikuti raungan lain dari Sutian, ribuan senjata spiritual meledak dengan kekuatan ilahi, dan pusaran seni iblis menelan surga yang masih berputar di penjara oleh banyak senjata spiritual. Engah. Di tempat, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan dia juga membayar mahal untuk menutup pusaran seni iblis menelan surga. Di sini, melihat bahwa Ye Chen memblokir pusaran seni iblis menelan surga, wajah Yin Ziping tiba-tiba berubah suram. Alasan utamanya adalah banyak kekuatan magis diselesaikan oleh Ye Chen, yang membuatnya memiliki hati iblis, dan memicu lebih banyak kekuatan magis. Dorongan haus darah. Kamu memilikinya dan aku memilikinya. Yin Ziping meraung, dan ada cahaya ilahi mekar di antara alisnya, seolah-olah dia ingin menggunakan banyak senjata spiritual untuk melanggar larangan Ye Chen di pusaran seni iblis menelan. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Ye Chen mendengus dingin, melangkah keluar, melintasi ratusan kaki, dan kemudian menembus kekosongan dengan pedang Feng Shen, mendekati alis Yin Ziping. Melihat ini, Yin Ziping menembakkan pedang pembunuh merah di antara alisnya. Gulungan. Ye Chen meraung keras, dan ledakan kemarahan dari naga meraung pedang pembunuh merah berkeping-keping. Zeng. Dengan dentang pedang, Ye Chen menembus dengan pedangnya. Terlalu kosong untuk bergerak. Yin Ziping mendengus dingin, ingin mengalihkan pengetahuan pedang Ye Chen dengan metode rahasia ini, berpikir bahwa dia menggunakan banyak senjata spiritual untuk mengulur waktu. Kamu bisa mentransfer pedang Feng Shen Jue, tapi aku tidak tahu apakah kamu juga bisa mentransfer gerakan ini. Sudut mulut Ye Chen meringkuk menjadi cibiran, dan cahaya keemasan mekar di antara alisnya, kekuatan yang kuat berkumpul dengan cepat. Perasaan ini. Ekspresi Yin Ziping berubah, dan dia buru-buru mundur, seolah dia tahu betapa kuatnya gerakan Ye Chen. Zeng. Saat Yin Ziping mundur, Ye Chen menembakkan cahaya ilahi yang tak tertandingi di antara alisnya. Cahaya ilahi bertahan dengan kekuatan guntur, darah, dan api abadi. Itu tak tertandingi dalam kekuatan dan memiliki kekuatan untuk menembus. Bukankah langkah ini adalah anugerah? Bagaimana mungkin? Kalimat ini diucapkan oleh Taiksu Gulong dalam tubuh Yin Ziping,
dan sepertinya Ye Chen juga akrab dengan teknik rahasia ini, yang sangat mengejutkannya. Dia kaget, apalagi Yin Ziping. Sebelumnya, dia hampir membunuh Ye Chen dengan satu serangan Sensang. Dia tahu dominasi teknik rahasia ini, tapi sekarang dia tidak takut dengan satu serangan Sensang Ye Chen. Jika dia terkena, rasanya tidak enak. Melarang. Melihat Yin Ziping mundur dengan cepat, Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan dan menggunakan teknik rahasia untuk membatasi kehampaan. Di tempat, tubuh Yin Ziping membeku sepertiga detik. Namun, dalam sepertiga detik ini, Sensang Senmang menembus dan membunuhnya dalam sekejap, menyebabkan wajah Yin Ziping berubah drastis. Terlalu kosong. Pada saat kritis, Yin Ziping menggunakan teknik rahasia klan naga kuno Taiksu. Mengimbangi saya. Di sini, Ye Chen berharap Yin Ziping akan menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis, karena dihitung, dia tidak akan membiarkan Yin Ziping berhasil. Di tempat, gua Taiksu yang baru saja muncul segera diimbangi oleh pusaran roda abadi dan dao surgawi. Tanpa gua Taiksu, seluruh tubuh Yin Ziping terbuka di depan Sensang Senmang. Tidak ada cara untuk menghindari trik ini. Engah. Saat darah berceceran, aura ilahi yang ditujukan untuk serangan jiwa itu menusuk alis Yin Ziping di tempat. Ah! Yin Ziping menjerit, dan seluruh tubuhnya jatuh ke udara, dia melangkah mundur, dan bahkan cahaya iblis di tubuhnya sedikit redup, raungan Senhai membuat kepalanya hampir meledak. Tentu saja, dia tidak terbunuh, dan Ye Chen juga tahu bahwa dia tidak akan dibunuh. Meskipun Sensang mendominasi, jangan lupa bahwa Yin Ziping memiliki tubuh jiwa naga kuno Taiksu. Sensang dapat memukulnya dengan keras, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Namun, Ye Chen tidak naik dan memanggil tubuh Dao Api Abadi, tubuh Dao Guntur Langit, dan tubuh Dao Tiga Bersih satu ki satu demi satu. Seketika keempatnya terpecah menjadi 4 arah, menempati arah tenggara, utara, dan barat. Kemudian, pola susunan muncul di bawah kaki mereka, terjalin satu sama lain, menguraikan susunan besar, dan itu juga merupakan susunan yang memenjarakan. Yin Ziping, yang baru saja menstabilkan sosoknya, dipenjara di sana sebelum dia sempat bereaksi. Dihantui oleh rahasia rantai. Di tempat, keempat Ye Chen menggenggam tangan mereka bersama. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Chapter 703, Kekuatan Dunia Murni. Om, Ma, Ne, Bah, Mo, Ham. Segera, tulisan suci yang rumit dan sulit ini bergema di antara langit dan bumi. Suaranya tebal dan kuat, sangat kuno, dan semuanya berasal dari Ye Chen dan tubuh Taonya. Pada saat ini, keempat orang itu telah duduk bersila, dengan telapak tangan terlipat, masing-masing wajah yang berharga tampak khusyuk, dan ada potongan-potongan cahaya Buddha yang keluar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka bukan 4 orang saat ini, tetapi 4 Buddha. Wow! Begitu suara Buddha terlintas dalam pikiran, beberapa penonton menutupi kepala mereka, yang sebagian besar lemah dalam kultivasi suara Buddha yang diucapkan oleh Ye Chen dan tubuh Daonya tampak penuh dengan kekuatan sihir tertinggi, membuat mereka tak tertahankan. Dia tampak kusam. Mundur. Segera, penonton dari segala arah mundur satu demi satu, menatap Ye Chen dengan ngeri, suara Buddha yang kuat. Lalu, kekuatan supernatural macam apa itu? Banyak orang telah menunjukkan warna ketakutan, karena suara Buddha seperti itu terlalu menakutkan, penuh dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, begitu mereka ditarik ke dalamnya, mereka akan melakukannya. Pasti terselamatkan. Teknik rahasia penekan sihir Buddha. Banyak biksu senior menyipitkan mata mereka sedikit, dengan keheranan dan ketakutan di mata mereka. The Great Sun Tathagata memurnikan mantra dunia. Dalam tubuh Yin Ziping, wajah Taiksu Gulong juga sedikit berubah. Memang, dia melihat kekuatan supernatural seperti apa yang ditampilkan Ye Chen, dan dia juga tahu lebih banyak tentang kekuatan sombong dari kekuatan supernatural ini. Dalam ingatannya yang diwariskan, ada beberapa gambar yang terfragmentasi, yaitu tentang mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Sayangnya, dia memiliki sedikit ingatan tentang mantra pemurnian dunia Tathagata Matahari Agung, tetapi dia tidak mengetahui kekuatan supernatural Buddha ini. Apa asal-usul anak ini, darah dari tubuh suci, mata 6 makhluk abadi, jalan sihir, para dewa, Tathagata. Ada ekspresi kaget di mata Taiksu Gulong, bahkan jika itu adalah konsentrasinya, dia tidak bisa menahannya. Saya tidak lagi kagum dengan metode Ye Chen. Ah! Di tengah keterkejutan, ratapan menyakitkan Yin Ziping terdengar dari atas langit. Memalingkan muka, tubuhnya dikunci oleh rantai besi rune,
dikelilingi oleh karakter emas sekecil paku yang tertawa, diatur menurut hukum di matanya, mengelilinginya lapis demi lapis di tengah. Dapat dilihat secara samar bahwa kekuatan iblis dan roh jahat seluruh tubuhnya sedang dimusnahkan dengan cepat. Selain itu, jiwa naga kuno Taiksu, esensinya, esensi sejati, kekuatan spiritual, pikiran jahat, dan pikiran jahat semuanya sedang dihancurkan. Mantra pemurnian dunia Tathagata Matahari Agung adalah serangan serba bisa, dan tidak mungkin untuk menjaga terhadap. Suara ratapan Yin Ziping bahkan lebih keras, matanya merah darah, wajahnya terdistorsi, dan dia dengan gila-gilaan masuk ke penjara, tetapi gagal melakukannya. Setiap kali dia terhalang oleh suara Buddha yang kuat dan karakter Buddha emas. Engah. Yin Ziping sedang dipenjara, dan Ye Chen terus-menerus batuk darah. Dia juga menderita serangan balik, dan serangan balik itu berasal dari mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Kekuatan supernatural Buddha ini digunakan untuk menyelamatkan iblis. Orang yang mengutuk dunia adalah dirinya sendiri, dan dia juga berada di bawah cahaya universal Buddha. Pada saat ini, aura iblis di sekujur tubuhnya akan musnah meskipun terkontaminasi dengan cahaya Buddha, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada Yin Ziping. Tutut. Di depan tirai air di aula utama Tianxuanmen, melihat gambar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya lagi. Anak ini adalah yang pertama yang berani mengucapkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Besar dalam keadaan sihir. Jadi, suatu hari dia akan menuai akibatnya sendiri. Di samping, Dong Huang Taixin tersenyum santai. Nima, keluar dari keadaan cara ajaib, idiot. Ketika keduanya berbicara, kutukan Taiksu Gulong dari dunia bawah tanah Zeng Yang Zong berdering di benak Ye Chen. Apakah kamu mencari kematian? Kamu juga berada di keadaan cara ajaib, itu juga akan diserang oleh mantra pemurnian dunia dari Tathagata Matahari Agung. Aku tidak bisa menahannya. Darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen, tetapi dia masih melantunkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Jika aku keluar dari keadaan jalan sihir, kekuatan tempurku akan sangat berkurang. Ziping, aku hanya bisa bertarung dengannya, aku tidak bisa mengalahkannya kembali ke keadaan semula tanpa menghancurkan kekuatan iblisnya, dan aku tidak bisa membunuhnya jika aku tidak mengalahkannya kembali ke keadaan semula. Ini adalah cara untuk membunuh 1000 musuh dan menghancurkan 800. Aku tidak punya pilihan. Wajah Ye Chen menjadi sedikit ganas, bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk menghancurkan ujung darah iblis di tubuhku, aku juga akan menghancurkan kekuatan iblisnya. Kekuatan semacam itu membuatku takut. Saya benar-benar menyesal menyampaikan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung kepada Anda. Taiksu Gulong menggosok alisnya dengan keras. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab, bahkan jika Anda memenangkan pertempuran ini, Anda masih harus membayarnya. Kamu menjadi sasaran Dainichi Tathagata. Apa maksudmu? Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Ayo bertarung dulu. Jangan terganggu, Taiksu Gulong menghela nafas. Setelah kamu selesai bertarung, aku akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Sementara keduanya berbicara, ratapan sedih Yin Ziping terdengar lagi dari atas langit kosong Chaotic Ancient Changyuan. Pada saat ini, lebih dari seperempat energi iblis di tubuhnya telah musnah, dan cahaya iblis yang bersinar dengan cepat meredup, bahkan pikirannya telah diserang oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Yang paling penting adalah karena penindasan suara Buddha, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk menerobos penjara yang diberikan Ye Chen kepadanya. Cara memecahkan. Yin Ziping mengaum di dalam hatinya, dan juga memiliki harapan, berharap naga kuno di tubuhnya dapat menunjukkan kepadanya cara untuk menghancurkannya. Tahan. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen dan 3 tubuh daunnya. Saat ini, Rao tidak berdaya. Dia juga berpikir untuk membiarkan Yin Ziping menyegel kekuatan iblisnya sendiri, dan penindasan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung padanya akan jauh berkurang. Namun, jika dia melakukan itu, Yin Ziping akan mundur dari keadaan iblis, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Pada saat itu, dia akan sepenuhnya ditekan oleh Ye Chen, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menembus penjara. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberitahu Yin Ziping untuk bertahan sampai Ye Chen pertama kali dikutuk oleh Tathagata Matahari Agung untuk memurnikan dunia, dan kemudian kekuatan tempur Ye Chen akan tiba-tiba turun, dan Yin Ziping akan memiliki kesempatan. Kalau begitu bertarunglah.
Yin Ziping meraung ganas, wajahnya begitu ganas sehingga dia terlihat seperti iblis. Aku ingin melihat, apakah kamu yang membunuh hati iblisku dulu, atau darah iblismu. Saat dia mengatakan itu, dia membakar kekuatan iblis di tempat dan mulai melawan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Engah. Karena konfrontasi Yin Ziping, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan mengalami reaksi yang lebih kuat. Aku tidak bisa bertarung, aku tidak bisa bertarung. Melihat energi iblis di tubuhnya terus-menerus padam, darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen lagi. Dia paling tahu situasinya. Darah iblis di tubuhnya paling-paling seukuran kepalan tangan bayi, tetapi hati Yin Ziping adalah hati iblis, yang mengumpulkan esensi kekuatan iblis, yang sangat kuat. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pikir dia sedang bertarung tapi Yin Ziping, begitu dia mundur dari keadaan sihir, maka dia pasti bukan lawan Yin Ziping. Sekarang adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia telah menghitung semua hal yang mungkin, tetapi dia belum menghitung bahwa Yin Ziping memiliki hati iblis. Justru karena variabel inilah dia, yang selalu yakin bahwa dia tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, kewalahan. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata roda langit mengarah ke Yin Ziping, dan jejak roda langit di pupilnya berputar. Roda peri surga, buka. Chapter 704, Melawan Konsumsi. Roda peri surga, buka. Mengikuti omelan lembutnya, ruang di depan Yin Ziping segera terdistorsi, membentuk pusaran, yang pusatnya adalah lubang hitam, dan dia ingin menggunakan metode ini untuk mengirim Yin Ziping ke dalam lubang hitam ruang. Namun, Yin Ziping tampaknya memahami semua ini, dan mencibir dengan sinis, moralitasmu masih tertinggal jauh. Mengikuti ejekan Yin Ziping, dia menginjak kakinya, menstabilkan ruang dalam sekejap, dan tidak peduli bagaimana pusaran roda abadi berputar, dia tidak bisa menelannya. Engah. Di sini, Ye Chen memuntahkan darah lagi. Seperti yang dikatakan Yin Ziping, keahliannya tertinggal jauh, dia dapat memindahkan benda mati seperti cangkir teh, meja dan kursi, dan kerikil ke lubang hitam ruang angkasa, dan bahkan mengirim dirinya sendiri ke dalam lubang hitam ruang angkasa, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Memindahkan makhluk hidup lain ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Selain itu, Yin Ziping bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk hidup yang sangat kuat, dia akan melawan, dan begitu dia melawan, pusaran roda peri dan surga tidak akan melakukan apapun padanya. Ye Chen gagal, bukan karena Xianlun tidak cukup kuat, tetapi karena Taoismenya tidak cukup. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia menderita serangan balik yang mengerikan, dan bahkan kekuatan murid Xianlun banyak dikonsumsi. Ye Chen, tunggu saja. Ketika kamu keluar dari keadaan sihir, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Melihat Ye Chen yang terus muntah darah, Yin Ziping tersenyum lebih ganas. Aku akan menunggu. Ye Chen mencibir, masih bertahan, dan semakin dia menjadi lebih tenang saat ini, duel antara tuan biasanya hanya masalah satu atau dua gerakan, dan dia sedang mencari kesempatan untuk membunuh. Wow. Di antara langit dan bumi, ada suara Buddha yang agung dan agung, yaitu suara rengekan dan ratapan. Kekuatan sihir dalam tubuh Ye Chen dan Yin Ziping dihancurkan pada saat yang sama, dan keduanya bertahan. Pada adegan ini, jantung para penonton yang menonton dari segala arah berdegup kencang. Kalian berdua bertarung untuk konsumsi. Di tengah kerumunan, Du Guao, yang selalu pendiam, bergumam. Siapapun yang diselamatkan dari kondisi demonik Dao terlebih dahulu akan menjadi pecundang. Di sampingnya, Fu Ling juga berbisik. Menurut postur ini, Ye Chen akan menjadi orang pertama yang keluar dari keadaan iblis. Orang tua Zuge mengerutkan kening, sejumlah kecil darah iblis tidak dapat bersaing dengan kekuatan murni hati iblis. Kirim tubuh Tao untuk membunuh Yin Ziping, itu saja, kata Biyu. Jika tidak apa-apa, apakah Ye Chen tidak akan pergi? Orang tua Zuge menarik napas dalam-dalam, Ye Chen dan tiga tubuh Dao-nya hampir tidak dapat memenjarakan Yin Ziping, begitu dia menggerakkan tubuh Dao-nya, Yin Ziping akan segera menerobos penjara. Ye Chen akan berada dalam situasi yang sangat buruk di pertempuran berikutnya. Ye Chen sepertinya berada dalam situasi yang sangat buruk. Bi Yuyu menggenggam erat jarinya, matanya penuh kekhawatiran. Aku tidak menyangka pertarungan ini akan berlangsung lama. Semua penonton dari segala arah menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Siapa bilang tidak? Saya telah belajar banyak hari ini.
Pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping jauh lebih seru daripada pertempuran dengan Jining Xuang di masa lalu. Jining Xuang. Mendengar nama ini, Sun Woyan di antara kerumunan mau tidak mau melihat Jining Xuang di sampingnya. Rekan Ji Daoyou, kamu berasal dari Nanchu, pernahkah kamu melihat tubuh roh misterius? Itu adalah pacar Ye Chen. Oh tidak, mantan pacar. Jining Xuang tetap diam, seolah dia tidak mendengar sama sekali. Matanya yang indah selalu tertuju ke langit, dan masih ada kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, dia sangat berharap tidak akan ada penonton di sini. Jika itu masalahnya, dia akan membunuh Yin Ziping tanpa ragu, tetapi adegan saat ini tidak memungkinkan dia untuk campur tangan. Bagaimana? Ayo pergi dan tembakkan meriam. Di sisi lain, Wu Sanpao menyentuh dagunya. Aku ingin pergi kepadamu, tapi aku tidak akan pergi. Taoist Tai menyatukan tangannya, percaya atau tidak, jika kamu berani mengambil langkah dalam kehampaan itu, orang-orang kuat dari segala arah akan meledakkanmu. Sampai di detik berikutnya, itulah kebenarannya. Di samping, Niu Sisan mengangkat telinganya, lalu melihat ke sisi lain, namun, menurutku anak Hao Tian Xuanzhen itu tidak bisa duduk diam. Benarkah? Keduanya menoleh ke samping dan melihat ke arah Hao Tian Xuanzhen. Dari kejauhan, mereka bertiga bisa merasakan kekuatan dengan cepat berkumpul di tubuh Hao Tian Xuanzhen, dan mereka selalu siap untuk pukulan mematikan. Xuanzhen. Hua Su, yang berada di samping Hao Tian Xuanzhen, menarik ujung bajunya. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat konspirasi besar. Aku tidak keberatan kamu menyelamatkan YR, tapi bersabarlah untuk saat ini. Jika kamu bertindak sekarang, kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Aku mengerti. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, meskipun dia mengatakannya, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Aku tidak menyangka tuan rumah Jiu Cheng begitu kuat. Di samping, tangan Hao Tian Xiuyu memutih, dan matanya penuh kekhawatiran. Kekuatan iblis, kekuatan yang menakutkan. Di tengah kerumunan, Sang Guan Hanyu mengerutkan kening, wajahnya masih sedikit pucat. Pertempuran ini tidak adil sejak awal. Sang Guan Yuer di samping mengepalkan tinjunya dengan erat. Yuer, tidak ada keadilan di dunia ini. Sang Guan Bo mengelus janggutnya, selain itu, pertempuran ini tidak adil seperti yang kamu katakan. Dan mengapa mereka tidak memiliki mata roda peri, sumber dari tubuh suci, darah iblis, api peri dan guntur langit? Itu seimbang. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, Tuan Tongsuan mengertakkan giginya, niat membunuhnya bocor tak terkendali, dan dia menatap Ye Chen dengan mata merah. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa dia dan Ye Chen benar-benar telah balas dendam karena membunuh ayah mereka. Merasakan niat membunuh Master Tongsuan terhadap Ye Chen, Master Heng Yue di sampingnya mengerutkan kening. Tidak butuh waktu lama, dan satu sisi tidak akan bisa bertahan. Di sini, leluhur Zheng Yang mencibir, tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka semua akan mati. Tidak peduli seberapa kuat kamu bisa berhenti aula cabang ketiga saya. Apakah itu pasukan besar? Apa yang Ye Chen lakukan? Di tengah diskusi, terdengar suara terkejut. Segera, mata semua orang tertuju padanya. Saya melihat bahwa tubuh Ye Chen terus terpisah. 1, 2, 3, 4. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Ye Chen menciptakan ratusan klon seperti binatang buas, yang mengejutkan mata penonton ke segala arah. Seberapa agungnya memisahkan begitu banyak klon dalam satu tarikan napas. Kekuatan spiritualnya adalah dukungannya. Zeng, zeng, zeng. Segera, dentang pedang terdengar satu demi satu, dan pedang pembunuh muncul di tangan ratusan klon, dan suara dentang yang menusuk telinga bergabung menjadi satu. Bunuh aku. Mengikuti dengusan dingin Ye Chen, ratusan klon bergegas menuju Yin Ziping yang dipenjara tanpa pandang bulu, dan semuanya sangat cepat, tubuh mereka seperti angin, dan mereka sangat cepat sehingga tidak terlihat. Kewalahan. Yin Ziping mencibir, mengenakan Taiksu Dragon Armor, dia langsung mengabaikan serangan avatar tersebut, karena dia tahu bahwa serangan Ye Chen dan avatar ini tidak akan mampu menembus pertahanannya sama sekali. Benar saja, klon pertama terbunuh, meskipun pedang Feng Shenjue mendominasi, tetapi karena kekuatan klon terlalu jauh dari dewa, pedang pengetahuan hanya memicu percikan pada armor naga Taiksu Yin Ziping, tidak ada cara untuk goyang Yin Ziping. Namun, meski begitu, avatar Ye Chen terus menyerang Yin Ziping satu demi satu. Mendengus. Yin Ziping mencibir lagi, dan menyapu dengan telapak tangan, dan lebih dari selusin klon Ye Chen dihancurkan menjadi ketiadaan di tempat.
Terserah kamu. Yin Ziping membunuh dengan gembira, satu telapak tangan demi satu, tetapi semua avatar Ye Chen yang diisi akan tersapu olehnya di tempat, sehingga ratusan avatar Ye Chen, lebih dari 80% dari mereka bergegas ke tanah. Yin Ziping terbunuh di tempat sebelum kematiannya. Zeng, pedang lain menembus kekosongan. Di tempat, Yin Ziping mengangkat telapak tangannya, berniat membunuh klon yang menyinggung di tempat. Namun, pada saat telapak tangannya hendak jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah, itu dewa. Chapter 705, Orang yang Tidak Berperasaan. Feng Shenjue. Dengan omelan dingin, armor naga Taiksu Yin Ziping ditusuk di tempat. Benar sekali, avatar-avatar sebelumnya hanyalah kedok untuk tujuan menarik perhatian Yin Ziping dan menciptakan peluang baginya untuk bergerak, tidak memakan banyak waktu, 1 detik saja sudah cukup. Fakta membuktikan bahwa strateginya masih sangat berhasil, perhatian Yin Ziping yang sombong berhasil dialihkan, dan dia diberi kesempatan untuk bergerak setelah linglung sejenak. Bahkan penonton tidak bereaksi terhadap adegan sesingkat itu. Taiksu gulung dalam tubuh Yin Ziping ingin mengingatkannya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, pedang Feng Shen Ye Chen tiba. Kamu. Darah menyembur dari mulut Yin Ziping, matanya penuh dengan keganasan, dan dia menamparnya dengan telapak tangannya. Engah, engah. 2 keping darah memercik pada saat yang sama. Yin Ziping memotong lengan kiri Ye Chen dengan 1 telapak tangan, tetapi Ye Chen menusuk dada Yin Ziping dengan 1 tangan, dan meraih jantung hitam yang masih berdetak dari tubuh Yin Ziping, lebih tepatnya, iblis jantung. Berdebar, berdebar, berdebar. Pada saat ini, suara detak jantung sepertinya masih terdengar, jantung iblis Yin Ziping tertangkap, dan dia tertegun di sana. Ah! Sepertiga detik kemudian, raungan dan jeritan Yin Ziping bergema di langit, dia melangkah mundur, dan ada lubang darah di dadanya. Hati iblis, sumber kekuatan iblis, diambil oleh Ye Chen. Seketika keluar dari keadaan sihir, dan momentum seluruh orang turun 1 tingkat. Di sini, Ye Chen juga memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dia hanya memegang erat hati iblis Yin Ziping. Itu gelap gulita, dipenuhi aura berdarah, sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri, dan bisa mendengar semburan ratapan dari dalam. Ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan yang terkandung dalam hati iblis. Itu terlalu kuat. Meskipun telah meninggalkan tubuh Yin Ziping, itu melawan, mengikis tubuh Ye Chen, dan berpikir untuk keluar dari tubuh Ye Chen telapak. Larang saya. Ye Chen mendengus dingin. Ada skrip-skrip yang beredar di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Mereka naik ke hati iblis, terjalin menjadi rantai jimat, dan kemudian dengan paksa menyegelnya. Tanpa tubuh Yin Ziping sebagai fondasi, hati iblis adalah jauh tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan karena ini, dia bisa menyegelnya secara paksa. Pada titik ini, dia terhuyung sedikit, dan menyemburkan seteguk darah. Engah, engah, engah. Saat dia menyemburkan seteguk darah, tubuh Dao Yi Qi berubah menjadi Sanxing berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan baik tubuh Dao api abadi maupun tubuh Dao petir surgawi tidak dapat mendukung bentuk tubuh Dao, mereka berubah menjadi bentuk aslinya dan terbang ke Ye Chen dan Hai. Semua ini, hanya butuh 3 detik dari serangan Ye Chen hingga sekarang, tapi sangat menyenangkan untuk ditonton. Hati iblis Yin Ziping telah diambil, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Setelah keheningan, seseorang berbisik. Jadi, tidak ada kejutan, Ye Chen menang. Panggilan. Melihat bahwa Ye Chen menyegel hati iblis, banyak orang di tempat kejadian, seperti Hao Tian Xuanzhen, dan Chen, dan lelaki tua Zuge, semuanya menghela nafas lega. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, bukan kebetulan, Ye Chen sudah menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Tuan Tong Xuan langsung berubah ganas. Kembalikan hatiku. Di tengah diskusi, Yin Ziping meraung seperti anjing gila dan bergegas menuju Ye Chen. Sayang sekali dia tidak punya hati, dan itu masih hati iblisnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, Yin Ziping meluncurkan 9 bayangan naga dengan 1 telapak tangan, diikuti oleh cetakan telapak tangan Taiksu, bayangan tinju, lampu pedang. Semua jenis gerakan besar yang kuat menghantam Ye Chen tanpa batas. Sekarang kamu, apakah kamu masih memiliki kualifikasi itu? Ye Chen mendengus dingin, dan berubah menjadi tangan emas besar, menyapu kekosongan dengan telapak tangannya, bayangan naga Yin Ziping, cetakan telapak tangan, bayangan tinju dan lampu pedang semuanya dihancurkan oleh telapak tangannya. Engah!
Di tempat, Yin Ziping memuntahkan darah dan terbang keluar. Benar, sekarang dia tidak memiliki hati iblis, dia tidak dalam kondisi iblis, dan dia tidak dalam kondisi iblis, kekuatan tempurnya tidak lagi setingkat dengan Ye Chen di keadaan setan. Apalagi karena pertempuran sebelumnya, dia sudah menderita banyak luka berat, terutama Shen Sang dan Feng Shenjue barusan, yang masih mengamuk di tubuhnya saat ini, membuatnya tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Kamu Chen, aku akan membunuhmu. Yin Ziping, dengan rambut acak-acakan, akan membunuhnya tepat saat dia berhenti. Namun, begitu dia mengambil langkah, sesosok hantu muncul di depannya, dan dia terlempar dengan telapak tangan. Ledakan, engah, ledakan. Setelah itu, penuh dengan suara seperti ini. Meskipun Ye Chen hanya memiliki satu tangan tersisa, dia menjadi semakin ganas. Dia meninju, dan setiap pukulan lebih baik dari satu pukulan. Pukulan itu melihat darah, dan Yin Ziping terus memukulnya. Mundur. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Mata Yin Ziping berputar dengan ganas, meraung marah. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaibnya saat ini, tidak cukup untuk melihat di depan Ye Chen, dia dipukuli tanpa kekuatan sedikit pun untuk berbalik, dan seluruh tubuhnya telah menghilang, seperti hantu Shuro yang berdarah. Melihat ini, Tuan Tongxuan di sisi kehampaan tidak bisa duduk diam, matanya menjadi dingin, dan dia bergegas keluar. Mendengus. Mendengus dingin datang dari beberapa arah pada saat yang sama, Hao Tian Xuanzhen, Pak Tua Zuge, dan Taoist Tai semua ingin keluar. Tentu saja, ada satu orang yang lebih cepat dari mereka, perlu disebutkan bahwa sosoknya biasanya tidak kekar dan agung, tetapi dia hanyalah raksasa, dengan tangan telanjang dan otot seperti naga bertanduk, penuh dengan kekuatan ledakan. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia Men San? Ledakan. Dengan raungan, Men San, yang memegang kapak besar, langsung diblokir di depan Tuan Tongxuan, suaranya kuat dan bergema, apa yang kamu lakukan? Minggir. Melihat Men San menghalangi jalan, Tuan Tongxuan berteriak dengan marah, dan menamparnya. Kamu masih berani memukulku. Men San menyerah, mengambil kapaknya dan naik. Ledakan. Dengan raungan, Tuan Tongxuan dipukul mundur oleh kapak Men San di tempat. Mendesis. Pada adegan ini, penonton dari segala arah tidak bisa menahan nafas, bahkan lelaki tua Zuge, Du Guao, Tai Zhenren dan Niu Sisan semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Siapa itu? Itu nenek moyang Hang Yue, yang kamu tendang balik dengan kapak, kamu sangat ketakutan. Melihat Tuan Tongxuan lagi, dia mundur 3 atau 4 zang sebelum dia menghentikan sosoknya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan ada kilatan ketakutan di matanya. Aku datang jauh-jauh untuk menonton pertunjukan, jangan membuat masalah. Suara Men San masih kuat dan bergema, dan mata itu, seukuran lonceng tembaga, juga bersinar dengan cahaya ilahi yang terang, yang membuat orang tidak berani melihat langsung pada mereka. Ini masalah keluarga Hang Yue saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, menyingkirlah. Tuan Tongxuan segera berteriak. Kalau begitu aku tidak peduli tentang itu. Men San menggelengkan kepalanya, kami menonton dengan luar biasa, tetapi kami tidak dapat diganggu olehmu. Jika kamu berani mengganggu kami akan menjadi gila. Ya, jika kamu membuat masalah lagi, kita akan menjadi gila. Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang segera melompat keluar, dan setelah melolong, mereka segera bersembunyi di belakang dan Chen dan yang lainnya. Tongxuan, kamu adalah leluhur sebuah faksi, tidakkah kamu takut kehilangan muka jika kamu melakukan ini? Dan Chen mendengus dingin. Kata-kata rekan Daois dan Chen masuk akal. Taoist Tai membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh, jangan menyebutkan urusan keluarga Heng Yue Anda kepada saya tidak suka mendengarkannya. Mengapa kamu pergi, jangan biarkan omong kosong ini pergi. Orang tua Zuge juga berbicara, dan kata-katanya tanpa disamarkan melirik guru Tongxuan, kamu berusia ratusan tahun, tidak tahu malu. Kamu. Setelah dihotbahkan oleh sekelompok orang, wajah tua guru Tongxuan tiba-tiba menjadi panas. Menarik. Melihat bubuk mesiu semakin kental, leluhur Zeng yang tidak bisa menahan senyum main-main. Mereka senang melihat pemandangan seperti itu, tetapi mereka tidak berniat untuk berpartisipasi. Masih kalimat yang sama, tidak peduli siapa yang mati, Yin Ziping dan Ye Chen hanya akan menguntungkan mereka dan tidak merugikan mereka. Mereka tidak perlu menghentikan mereka. Mereka menunggu sedikit lebih lama, dan ketika Yin Ziping dipenggal oleh Ye Chen, mereka semua akan melompat keluar untuk menyelesaikan akun dengan Ye Chen.
Dan itu untuk membunuh Ye Chen dengan segala cara. Master Ling Zhen juga memiliki ide yang sama dengan Zheng Yangzong. Mereka tidak peduli apakah Yin Ziping mati atau tidak, tetapi dalam pandangan mereka, Ye Chen harus mati, jika tidak cepat atau lambat akan menjadi bencana bagi mereka. Selain itu, Zheng Yangzong dan Master Ling Zhen telah membentuk aliansi sejak Ye Chen dan Yin Ziping bertarung. Saya tidak tahu itu mereka, tetapi banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi di antara penonton di sini juga telah bergabung dengan aliansi mereka, dan mereka pada dasarnya ditarik oleh Zheng Yangzong dan Master Ling Zhen selama periode ini. Hadiah dan minat juga terlibat. Berbeda dengan Zheng Yang, Heng Yue dan Master Ling Zhen, King Yunzong berbeda. Pada saat ini, Patriark King Yun mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu, seolah ragu-ragu di antara dua keputusan, yaitu apakah akan berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Chen. Saudaraku, lebih baik membuat keputusan. Master King Yun mengirim transmisi suara ke Patriark King Yun lebih dari sekali. Kekalahan Yin Ziping adalah kesimpulan yang sudah pasti, kita tidak boleh melembutkan hati kita, kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Ya. Nenek moyang King Yun yang lain berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa Anda melukai dia dan Ji Ningsuang dengan serius di aula cabang ke-9, dan bahwa kami mengejar dan membunuhnya beberapa hari yang lalu. Ini permusuhan telah lama ditempa sekarang, jika kamu tidak bodoh saat ini, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Serta Zhao Qing dan Zheng Zi, mereka semua dibunuh olehnya. Jika kita tidak membalas dendam ini, kapan kita akan menunggu? Kalau begitu bunuh. Mata ragu-ragu Patriark King Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya ilahi yang tajam melintas di matanya. Engah. Di tengah diskusi, di atas langit, Yin Ziping setengah berlutut di tanah di dekat telapak tangan Ye Chen. Ah! Yin Ziping meraung dengan marah dan ingin bangun, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan lagi, dan ratusan jimat penyegel ditempelkan di tubuhnya tanpa urutan tertentu. Di tempat, dan Hai-nya disegel, Sen Hai-nya juga disegel, seluruh tubuhnya disegel, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ledakan. Sama seperti Yin Ziping ditekan, ada raungan dari atas langit. Kyushu Suantiantu yang bertarung melawan Kuali Agung Luo Ilahi tidak memiliki infus spiritual, dan benar-benar ditekan oleh Kuali Agung Luo Ilahi. Dia ingin melarikan diri, tetapi apakah Ye Chen meraihnya kembali dengan satu tangan dan menyegelnya di Da Luo Sending? Pada saat ini, dunia sepi.